terkait yang pembicaraan Pak Presiden Pak Anies yang terkait pembangunan mangkrak itu seperti apa Pak? Alhamdulillah kita bersyukur silaturahmi ini berjalan lancar ya. Makasih. Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu pasti tidak jauh berapa. Yang masalahnya kan yang tadi Pak 6 tahun nggak diapa-apain, normalisasi nggak diapa-apain, sudetan nggak diapa-apain. Nah sekarang alhamdulillah banyak ada pemilu ini mulai dikerjakan lagi. Nanti coba kita lihat banjir hujan tahun 2023 nanti. Kalau ini sudah berfungsi, Sukamai sudah berfungsi, Sentiong mungkin Agustus sudah berfungsi, insya Allah masih banyak berkurang. Kini terbukti bahwa Anies Baswedan tidak bisa kerja, tidak memiliki kesanggupan memimpin, dan miskin kemampuan manajemen. Pembangunan Jakarta berhenti selama dia memimpin 5 tahun. Ini secara jelas terungkap dalam kasus proyek Sodetan Ciliwung. Proyek anti banjir Jakarta itu mangkrak selama dia menjadi gubernur. Korban sudah berjatuhan selama masa itu. Dan kini baru dihidupkan kembali dengan kehadiran Heru Budi Hartono. Ini luar biasa karena sebelumnya 6 tahun ini mangkrak. Kata Pak Jokowi gitu ya. Ya mungkin maksud Presiden adalah untuk mengapresiasi dan memuji Pak Heru gitu. Gubernur yang sudah dia tunjuk sendiri gitu. Tapi entah gimana ceritanya, terdengar itu seperti ngejekin yang 5 tahun yang lalu. Jadi mulai dulu Anies jadi gubernur Jakarta sampai kemarin digantikan oleh Pak Heru, proyek ini dicuekin. Wajar aja kalau Jakarta kemudian nggak ada penanganan banjir secara serius. Padahal ya, waktu Pak Jokowi naik sebagai presiden dan Pak Ahok menggantikan di posisi gubernur Jakarta, memang sudah ada cetak biru bagaimana menangani banjir Jakarta. Bukan cuma sekedar hal-hal yang sifatnya teknis. Nasdem bantah Anies penyebab mangkraknya Sodetan Ciliwung. Dia persiapkan PJ Heru. Politikus Partai Nasdem Bestari Barus membantah bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi penyebab Sodetan Kali Ciliwung mangkrak hingga 6 tahun. Bestari menyebut perjalanan satu pemerintahan di negeri manapun, sustainable atau berkelanjutan adalah sesuatu hal yang penting. Oleh karena itu, Bestari menilai bahwa pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak mungkin melanjutkan proyek Sodetan Kali Ciliwung dalam waktu singkat. Terlebih lagi, pelaksanaan proyek berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dibuat oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Atas dasar demikian, Bestari menyampaikan bahwa PJ Heru Budi tidak bisa melakukan hal tersebut tanpa rencana dari Anies yang dibuat sebelumnya. Bestari menyebut bahwa Anies mempersiapkan landasan proyek tersebut dan PJ Heru lah yang mengeksekusi karena adanya pemilu serentak. Tanggapan Anies soal Sodetan Ciliwung. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut proyek Sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama 6 tahun. Pernyataan Jokowi tersebut telah sampai ke telinga ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Awalnya awak media berusaha untuk meminta tanggapan kepada Anies terkait ucapan Jokowi tersebut. Anies langsung menjawab pernyataan awak media, namun Anies tidak menjawab perihal ucapan Jokowi. Ia malah membahas soal acara yang tengah dihadirinya, yakni kegiatan silaturahmi kebangsaan di Provinsi Banten. Ia bersyukur atas acara tersebut berjalan lancar. Fakta 20 ular kobra teror rumah ex-gubernur Banten saat Anies datang. Nasdem singgung politik. Geger terjadi di rumah mantan gubernur Banten Wahidin Halim yang diteror 20 ekor ular kobra pada Rabu 25 Januari 2023 kemarin. Insiden ini terjadi saat Wahidin Halim bersama Anies Baswedan menggelar pertemuan akbar dalam acara yang bertajuk Anies Mendengar Warga Tangerang. Menurut keterangan Wahidin, 20 ekor kobra itu dilempar dalam karung di bagian belakang rumahnya. Ular belum sempat keluar. Wahidin lantas mengatakan, untungnya 20 ekor ular kobra yang diduga mematikan tidak sempat keluar dari karung. Petugas keamanan di rumah Wahidin Halim sudah menyisir area belakang rumahnya dan memastikan ular tersebut belum keluar dari karung. Wahidin juga menjelaskan di halaman belakang rumahnya itu tidak ada CCTV. Sehingga wajah orang yang melemparkan sekarung ular kobra itu tidak diketahui. Akan tetapi, mereka mendapatkan CCTV yang berada di halaman rumah tetangga.
Kamera CCTV itu kebetulan menghadap ke arah belakang rumah Wahidin. Kejadian dini hari ditemukan penjaga rumah. Wahidin lantas menjelaskan soal teror ular kobra itu terjadi pukul 03.30 WIB Rabu dini hari kemarin. Bukti rekaman CCTV, pelaku 2 orang dari rekaman CCTV itu terlihat ada 2 orang berboncengan yang membawa karung dan melemparkannya ke halaman belakang rumah Wahidin. 2 orang itu disebut berbaju putih. Adapun polisi pun sudah mendatangi rumah Wahidin. Meski demikian, Wahidin enggan melaporkan secara resmi kejadian ini. Diduga terkait politik, Fadlin Akbar sebagai koordinator wilayah pemenangan Partai Nasdem Kota Tangerang mencurigai teror ini berkaitan dengan aktivitas politik. Sebab, teror ular kobra itu dilancarkan saat Anies selaku calon presiden dari Partai Nasdem bertamu ke rumah Wahidin. Kronologi sekarung ular kobra dilempar jelang kedatangan Anies Baswedan di Tangerang. Bakal capres dari Nasdem Anies Baswedan berencana mengunjungi rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun jelang kedatangan Anies, rumah Wahidin dilempari ular kobra berbisa. Pantauan di lapangan, puluhan ular kobra masih tersimpan di dalam karung plastik transparan Rabu dini hari 25 Januari. Puluhan ular itu tergeletak di halaman belakang rumahnya. Tidak ada yang tahu siapa pelaku yang meletakkan ular kobra tersebut di rumah Wahidin Halim. Wahidin menganggap puluhan ular berbisa itu merupakan teror politik. Menurut dia, aksi pelemparan sekarung puluhan ular itu terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Wahidin mengaku telah melapor ke polisi terkait teror tersebut, namun dia tidak sampai membuat laporan resmi. Sementara itu, Fadlin Akbar, koordinator wilayah pemenangan Partai Nasdem Kota Tangerang B menegaskan, pelemparan ular berbisa di kediaman ayahnya menjelang kedatangan Anies Baswedan ke Kota Tangerang adalah bentuk ketidaksukaan pihak tertentu. Dia menegaskan juga tidak mengetahui dan enggan menanggapi serius aksi teror yang dilakukan oleh pihak lain. Meski begitu, dia memastikan pelaku pelemparan ular mematikan itu terekam kamera pengawas CCTV. Dia juga menyatakan tidak akan menindaklanjuti aksi teror tersebut ke ranah hukum. Fadlin menambahkan tidak ada ular-ular yang lepas dari karung hijau transparan yang dilemparkan ke pekarangan belakang rumah Wahidin. Meski, dia juga meminta semua orang yang berada di rumah untuk tetap hati-hati dan waspada. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menduga-duga siapa pelaku aksi pelemparan ular tersebut.